Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofita Zrina dari Universitas Sriwijaya Angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara mendalam tentang salah satu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan dalam dunia pendidikan modern, yaitu Problem Based Learning, atau yang sering disingkat PBL. PBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana proses belajar dimulai dengan sebuah masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tujuan utamanya adalah agar siswa dapat berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri maupun berkelompok. Model ini, atau PBL, pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1960-an di Fakultas Kedokteran Universitas McMaster, Kanada. Namun kini telah banyak diadaptasi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penerapan PBL banyak mendapat perhatian karena sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka, yang menekankan pembelajaran aktif, berpikir tingkat tinggi, dan pembelajaran kontekstual. Jadi, bisa dikatakan, PBL bukan hanya tren, tetapi sudah menjadi pendekatan yang efektif untuk membentuk pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu bagaimana langkah-langkah penerapan PBL di kelas. Menurut teori dari Ahrens dan hasil adaptasi dalam berbagai jurnal pendidikan Indonesia, terdapat 5 tahap utama di dalam PBL, yaitu 1. Orientasi terhadap masalah. Guru memulai pembelajaran dengan menyajikan suatu masalah nyata atau kontekstual. Masalah ini harus cukup menantang dan sesuai dengan pengalaman siswa. Contoh, dalam pembelajaran IPA, guru memberikan kasus. Bagaimana cara mengurangi pencemaran sungai di sekitar lingkungan sekolah? Lalu yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok mendiskusikan apa yang sudah mereka ketahui, apa yang belum mereka ketahui, dan strategi apa yang akan mereka gunakan untuk mencari solusi. Lalu yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, siswa melakukan eksplorasi, pengumpulan data, observasi, atau eksperimen untuk menemukan jawaban. Guru bertindak sebagai fasilitator, membimbing bukan mendikte. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau solusi setelah memperoleh data dan informasi yang cukup. Siswa merumuskan solusi dalam bentuk laporan, poster, presentasi, atau produk proyek. Misalnya, kelompok siswa membuat poster edukatif tentang cara mengolah limbah plastik menjadi bahan daur ulang. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, siswa bersama guru melakukan refleksi, menilai apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Pada penelitian Fanny Oktaviana dan Nani Sulistiawardani di SD Negeri Tingkir, Salatiga menunjukkan bahwa melalui kelima tahap tersebut, hasil belajar tematik siswa meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum penerapan PBL. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan PBL tidak hanya mengajarkan siswa apa yang harus dipelajari, tetapi juga bagaimana cara belajar yang efektif. Mari kita lihat contoh penerapan PBL yang nyata dalam konteks sekolah di Indonesia. Di SMP Negeri 1, Pringgasela, menurut penelitian Alpi Zaidah dan Alpiana Hidayatullah, penerapan PBL pada materi sistem pencernaan manusia terbukti meningkatkan pemahaman konsep sains siswa. Siswa tidak hanya menghafal organ pencernaan, tetapi juga menganalisis bagaimana pola makan dan gaya hidup mempengaruhi kesehatan sistem pencernaan. Contoh lain datang dari SDN Sungai Buluh. Dalam penelitian Landia Okta Juliska dan kawan-kawan, penerapan PBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia membantu siswa kelas 4 meningkatkan kemampuan memahami isi bacaan dan menulis tanggapan kritis terhadap teks cerita. Sementara itu, di jenjang SMA, Ramlan Silaban dan rekan-rekan menemukan bahwa PBL yang dipadukan dengan lembar kerja peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar kimia dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dari beberapa contoh ini terlihat bahwa PBL sangat fleksibel, dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran, dari sains hingga bahasa, dan dari SD hingga SMA. Seperti model pembelajaran lainnya, PBL tentu memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan PBL 1, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. 2, mendorong kolaborasi dan komunikasi antar siswa.
3. Membuat pembelajaran lebih bermakna karena dikaitkan dengan permasalahan nyata. 4. Melatih kemandirian belajar dan rasa tanggung jawab. Kekurangan PBL. 1. Waktu pelaksanaan cukup panjang karena siswa harus melalui proses eksplorasi dan diskusi yang mendalam. 2. Tidak semua siswa siap belajar mandiri. Sebagian masih terbiasa dengan pembelajaran ceramah. 3. Guru harus sangat terampil dalam memfasilitasi diskusi dan menyiapkan masalah yang tepat. 4. Jika fasilitas belajar terbatas seperti minimnya sumber referensi atau media, penerapan PBL bisa kurang optimal. Meskipun demikian, kekurangan ini bisa diatasi dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi aktif antara guru dan siswa. Sebagai penutup, ayo kita simpulkan bareng-bareng. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata, dengan tujuan membentuk pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Menurut pandangan saya pribadi, PBL sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan saat ini. Di tengah perubahan dunia yang cepat dan tantangan era digital, siswa perlu dibekali kemampuan untuk berpikir logis, memecahkan masalah, dan bekerja sama. PBL bukan hanya mengajarkan apa yang harus dipelajari, tetapi juga bagaimana cara belajar yang sesungguhnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini.